Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nazifah dengan NIM 25181420111025, berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi S1 Keperawatan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kearsian dan Pemikiran Muhammad Natsir dengan dosen pengampunya Bapak. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sejarah perjuangan Yarsi Sumbar. Dimulai ketika Bapak Muhammad Natsir berkunjung ke Bukit Tinggi sekitar bulan Juni hingga bulan Juli tahun 1968, di mana ketika itu beliau menegaskan untuk menghidupkan kembali dakwah, memperdayakan umat, dan memperhatikan kesehatan masyarakat. Dengan dorongan tersebut, terbentuklah sebuah gagasan untuk mendirikan Balai Kesehatan, dan kemudian berkembang menjadi Balai Kesehatan Ibnu Sina, dan menjadi cikal bakal Yarsi Sumbar. Melalui dukungan beberapa tokoh seperti Muhammad Hatta, Gubernur Harun Zain, dan masyarakat lainnya, melalui pikiran, tenaga, perhiasan, dan tanahnya. Balai Kesehatan Ibnu Sina resmi didirikan pada tahun 1969 di Bukit Tinggi, dan berkembang meluas ke berbagai daerah, contohnya seperti Padang, Parangpanjang, Payakumbuh, Pasaman, dan Panti. Selain berfokus pada layanan kesehatan, Yarsi Sumbar juga berfokus terhadap tenaga pendidikan. Dimulai sejak sekolah perawat pada tahun 1983, kemudian berubah menjadi Akademi Perawat pada tahun 2000, berubah lagi menjadi Stikes pada tahun 2008, hingga berdirilah Universitas Muhammad Natsir pada tahun 2014. Yarsi Sumbar juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu dalam era globalisasi, Yarsi juga menghadapi tuntutan untuk mengintegrasikan teknologi modern, meningkatkan sumber daya manusia, serta bersaing dengan fasilitas modern tanpa menghilangi identitas Islaminya. Yarsi Sumbar juga berpeluang berkembang sebagai model layanan kesehatan syariah yang mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat secara amanah, bermutu, dan berkeberkahan. Yang kedua, nilai perjuangan Yarsi Sumbar. Yang pertama, nilai keikhlasan dan amanah, di mana para pendiri Yarsi percaya bahwa layanan kesehatan adalah bentuk ibadah. Karena itu, mereka mengedepankan sikap amanah dalam mengelola rumah sakit, pendidikan, dan seluruh kegiatan yayasan. Yang kedua, nilai profesionalisme berbasis Islam. Yarsi Sumbar mengembangkan pelayanan kesehatan modern dan profesional, tetapi tetap berada dalam koridor syariah. Yang ketiga, nilai kepedulian sosial dan pengabdian terhadap masyarakat. Sejak awal berdiri, Yarsi memandang bahwa kesehatan adalah hak seluruh masyarakat, tanpa memandang agama, suku, dan status ekonomi. Yang keempat, nilai dakwah dan pemberdayaan umat. Sebagai bagian pelayanan dari dakwah bilhal, yaitu dakwah melalui perbuatan atau etika. Yang kelima, yaitu nilai kemandirian dan berkeberlanjutan. Dari proses perkembangan rumah sakit hingga universitas, Yarsi Sumbar menunjukkan untuk membangun lembaga yang kuat dan berkeberlanjutan. Secara keseluruhan, Yarsi Sumbar memperlihatkan perjalanan panjang yang diwarnai dengan komitmen, keberanian, dan konsistensi dalam mewujudkan nilai-nilai Islam dan kehidupan sosial. Keberadaan Yarsi Sumbar bukan hanya sebagai lembaga pelayanan, tetapi juga mengisi ruang kebutuhan masyarakat dengan sentuhan spiritual dan kemanusiaan. Perjuangannya memperlihatkan sinergi antara profesionalisme dan ketulusan hati, antara kemampuan teknis dan pengabdian. Pada akhirnya, Yarsi Sumbar berdiri sebagai simbol bahwa perjuangan kemanusiaan dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berpijak pada nilai luhur. Sejarahnya menjadi bukti, jika suatu lembaga dibangun atas dasar keikhlasan, visi yang kuat, dan komitmen terhadap umat, mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat. Dengan semangat tersebut, Yarsi Sumbar juga bukan hanya sekedar penyedia layanan, tetapi juga pilar peradaban, penjaga nilai, dan cahaya harapan bagi masa depan masyarakat Sumatera Barat. Sekian video dari saya, maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.